Halo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Selamat kita berjumpa kembali di ibadah online sore hari ini. Saya mengucapkan selamat tahun baru. Biar dalam tahun yang baru ini kita tetap semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Biar sore hari ini kita puji Dia karena Yesus adalah kemuliaan. Haleluya. Biar sore hari ini kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, urapi kami yang terlibat saat sore hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus menguasai kami. Dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah pujian kami sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memuji dan menyembah kepada-Mu. Haleluya.
Gembala kami yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau kami boleh memasuki tahun yang baru, hanya karena oleh kasih, pertolongan, dan kekuatan-Mu, kami boleh melalui tahun-tahun yang sudah berlalu, tahun 2020 yang sudah kami lewati juga. Dan sekarang kami boleh memasuki tahun yang baru, semua hanya oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami percaya dengan kekuatan dan pertolongan-Mu, kami akan tetap dapat melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Kemenangan ada bersama di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi sebentar hamba-Mu yang akan menaburkan benih firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan, menjadi berkat, dan boleh menjadikan setiap anak-anak-Mu yang mendengar mengalami sebuah perubahan, menjadi baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru. Kiranya di tahun yang baru kita juga boleh diperbaharui segala sifat, kelakuan kita dan kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk, ya. Kita boleh berubah kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Puji Tuhan, tahun yang baru, hidup yang baru. Baik, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada sore ini dengan sebuah tema, Aku Berubah. Kita akan buka Alkitab kita dan kita akan baca di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, ya, sudah jelas kita mengerti bahwa Tuhan itu tidak pernah memerintahkan kita untuk melihat orang lain sebagai pusat perhatian kita. Tetapi yang harus kita perhatikan dengan sangat hati-hati adalah bagaimana cara hidup kita dan jangan mengikuti cara kehidupan orang lain yang salah. Kita baca juga di dalam Amsal pasal yang kedua. Amsal pasal 2 ayat yang Amsal 18 ayat yang kedua. Amsal 18 ayat yang kedua. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya bebal adalah sukar mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu, atau bisa dibilang tidak tajam pikirannya, ya, permisi bicara, bisa juga dibilang dengan bodoh. Nah, jadi bebal itu artinya memang tidak bisa mengerti, begitu ya, tidak bisa mengerti. Itu sebabnya nasihat bagi orang bebal itu tidak berguna sebetulnya. Ya. Apa yang berguna? Cambuk, hajaran, dan pukulan itu akan lebih berguna bagi orang bebal. Meskipun kita diperintahkan untuk mengajar dengan sabar oleh Tuhan. Bebal itu bisa dibilang bebal itu ada di hati, begitu ya. Artinya bahwa roh yang menyatu di dalam orang tersebut, ya. Jadi bebal di dalam hati itu maksudnya seperti sebuah roh yang menyatu di dalam diri orang bebal itu orang bebal itu sendiri, ya. Dan itu menjadi sebuah tabiat yang tidak bisa dihilangkan kecuali oleh sebuah goncangan yang besar. Ya. Goncangan yang besar maksud saya di sini adalah seperti masalah yang membuat orang itu merasa seperti dipukul, ya, seperti dihajar, begitu ya. Misalnya penyakit, gitu ya, atau kecelakaan,
atau bisa juga kehilangan orang yang dicintai dan lain-lain sebagainya. Jadi sesuatu yang cukup untuk merubah sifat bebal itu, ya. Tetapi jangan salah persepsi, ya. Jadi jangan salah seperti Anda mendapat, oh berarti kalau orang itu mengalami sakit penyakit, kemudian mengalami kecelakaan, kemudian ada keluarga yang dicintai meninggal dunia, itu artinya orang bebal. Tidak seperti itu yang saya maksud, ya. Kalau yang dinamakan orang meninggal dunia itu semua orang pasti meninggal dunia, ya. Kita semua mengantri, begitu ya. Tapi yang saya maksud di sini, kalau sakit begitu juga ya, dengan perubahan cuaca kadang kita juga bisa sakit. Tapi maksud saya di sini yang menjadi goncangan besar bagi orang bebal itu ketika dia mengalami sesuatu yang pukulan yang sangat besar, seperti penyakit yang membuat dia merasa sudah kehidupannya sudah sangat singkat, misalnya seperti itu ya. Sebuah kecelakaan yang betul-betul seperti terpukul buat dia gitu ya. Kemudian dia kehilangan orang yang benar-benar sangat dia cintai, ya. Dan itu bisa membuat orang bebal itu terkadang bisa berubah begitu ya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang bebal itu tidak butuh nasihat seperti yang saya katakan tadi, ya. Kenapa? Karena orang bebal itu kesukaannya menceritakan isi hatinya yang bebal, ya. Jadi konsep-konsep berpikirnya yang sangat bebal itu tentunya tanpa mau mendengar kata atau nasihat dari orang lain, ya. Nah, yang cocok untuk orang bebal sekali lagi bukan nasihat tapi hajaran. Jika Tuhan masih sayang kepada orang itu, maka dia akan dihajar oleh Tuhan untuk diselamatkan dari kebebalannya. Seperti yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 6, bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Tetapi jika Tuhan sudah muak, maka akan dibiarkan menuju kebinasaan. Apakah Tuhan sekejam itu? Tidak. Jawaban saya dengan tegas, tidak. Kenapa saya katakan tidak? Karena apa yang dilakukan Tuhan ini sangat berkaitan dengan sifat tetapnya Tuhan, yang tidak mungkin melawan dirinya sendiri. Kesucian dan kebenaran di dalam dirinya bisa melawan kebebalan di dalam batas-batasnya sebagai Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kebebalan manusia, maka air bah dipakai untuk membinasakan mereka. Kebebalan membuat Tuhan geram jika itu sudah melanggar batas toleransi Tuhan, ya. Mengenai air bah Bapak Ibu bisa belajar di dalam Kejadian pasal yang ke-7, ya. Dan sebagai ayat pembanding, mari kita akan melihat di dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-23. Amsal 12 ayat 23. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Ya. Bebal itu lawannya bijak, ya. Jadi kalau bebal itu kan tadi sukar mengerti, bodoh dan macam sebagainya, ya. Tetapi kalau bijak itu artinya cerdas. Cerdas secara spiritual di dalam konteks kebenaran firman Tuhan. Orang bijak itu menyimpan pengetahuan untuk menjalani hidup sesuai firman-Nya. Sekali lagi saya akan tegaskan, orang bijak itu menyimpan pengetahuan untuk menjalani hidup sesuai firman-Nya. Sedangkan orang bebal seperti orang yang keras kepala, yang tidak memiliki nilai-nilai kebaikan di dalam pengertiannya. Selama seseorang masih mau dihajar dan menerima masukan, maka dia belum tergolong
orang bebal. Bapak Ibu, kita kembali kepada tema dengan konteks aku berubah. Ya. Aku berubah itu adalah sebuah keputusan yang final di dalam hati kita yang tidak bisa diubah oleh situasi atau kondisi apapun. Ya. Nah, ini bukan hanya soal bagaimana seseorang itu ingin mengubah hidupnya lebih baik dari sebelumnya. Tapi ini soal seseorang telah mengambil sebuah langkah, mengambil sebuah keputusan yang bertentangan dengan tabiat-tabiat yang sebelumnya yang sangat dia sukai. Dan sekarang dia sadar kalau itu salah. Sehingga dia membencinya, ya, semua yang perbuatan-perbuatan yang buruk yang dulunya dia membencinya. Itu artinya berubah. Jadi aku berubah itu adalah sebuah pertobatan. Ya. Aku berubah adalah sebuah pertobatan, di mana seseorang berubah 180 derajat karena kesadaran dirinya berdosa kepada Tuhan. Dan sekarang memutuskan untuk meninggalkan kehidupannya yang lama untuk menjadi baru di dalam Kristus. Pertobatan itu ada dua, ya. Yang pertama adalah pertobatan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat selama-lamanya di dalam hidupnya. Itu pertobatan yang pertama. Jadi ketika seseorang tidak mengenal Kristus, kemudian dia mengenal dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itu adalah merupakan pertobatan yang pertama. Ada pertobatan yang kedua adalah pertobatan setiap saat, pertobatan setiap hari. Untuk apa? Untuk menjadi semakin serupa dengan gambarnya. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 29. Aku berubah, sekali lagi, merupakan pertobatan. Dan aku berubah ini adalah pertobatan yang pertama dan juga yang kedua, ya. Jadi setelah pertobatan yang pertama, maka pertobatan yang kedua itu adalah seumur hidup, ya. Jadi setiap hari, setiap saat kita itu harus terus diubahkan dan semakin diubahkan untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Pertobatan adalah merupakan sebuah komitmen, sebuah janji yang harus ditaati dan tetap setia mengikut Kristus dengan dasarnya apa? Kasih. Karena Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku, maka apa? Kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa mengikut aku, maka dia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari. Dan ini adalah perintah Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita harus mengikuti perintahnya. Apa perintahnya? Kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Salib siapa? Ya salib kita sendiri. Setiap hari. Ya. Setiap hari, setiap saat. Ini adalah dasar untuk berubah menjadi baru dan semakin sempurna di dalam Dia. Tuhan mau kita terus bertumbuh di dalam Dia. Dia mau kita belajar untuk menerima keputusan Tuhan dengan membiarkan kita masuk kemanapun Ia mau. Baik itu baik ataupun tidak baik menurut kita. Kita hidup bukan untuk bersenang-senang saja, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Tujuan Tuhan memberikan kita nafas hidup dan menciptakan kita adalah supaya kita ini menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita memuliakan namanya. Melalui segala persoalan yang kita alami di dalam kehidupan kita, kita tetap menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Dia dalam hidup kita. Mari kita baca di dalam Matius. Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Matius 16 ayat 24 sampai yang ke-27.
Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, kata Tuhan, maka dia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yang harus diketahui dan dilakukan oleh seorang percaya yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus adalah dia harus bersedia untuk dimuridkan. Pemuritan ini sangat berhubungan yang erat dengan penyangkalan diri, kerelaan memikul salib, dan terus setia bersama Tuhan Yesus. Menyangkal diri adalah suatu sikap menghakimi diri kita sendiri sebagai hambanya Kristus, bukan tuan atas diri kita sendiri, tapi hambanya Kristus. Ketika kita menyangkal diri, segala sesuatu yang kita lakukan adalah atas nama Kristus dan bukan atas nama kita lagi. Seperti yang dikatakan di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20, kita akan baca ya. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Menyangkal diri bukan cuma berhenti dengan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan, tetapi sampai kepada pengorbanan nyawa demi nama Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus, kita baca firman lagi ya. 1 Petrus pasal 4 ayat yang pertama, 1 Petrus 4 ayat yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu. Perhatikan, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, maka kita juga harus mempersenjatai diri kita dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, dikatakan dia telah berhenti berbuat dosa. Jadi menyangkal diri bukan saja kita berhenti dari apa yang tidak dikehendaki Tuhan, tetapi sampai pengorbanan nyawa seperti yang dilakukan oleh Kristus. Karena ketika kita menderita secara badani karena Tuhan, bukan karena kesalahan kita sendiri ya yang saya maksud. Jadi menderita badani karena Tuhan, dikatakan ayat firman Tuhan, maka kita sudah berhenti berbuat dosa. Ya, tapi kalau menderita karena kesalahan sendiri, itu namanya hidup di dalam dosa, begitu ya. Jadi jangan salah arti gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bagian yang terpenting. Ada 3 bagian yang terpenting. Yang pertama, kita tahu bahwa dunia yang fana ini tentu saja bukanlah surga yang kekal. Oleh sebab itu, jangan rindu untuk hidup 1000 tahun lagi. Tetapi yang terpenting, rindukanlah Tuhan Yesus memimpin dalam hidup kita. Dan yang kedua, jangan terbuai dengan keyakinan
akan hidup damai yang sementara di dunia. Tetapi percayalah bahwa yang Dia berikan adalah damai sejahtera yang sejati di dalam hati dan keselamatan yang kekal di dalam surga. Yang ketiga, kita harus bersedia untuk dimuridkan. Ya, ini yang bagian-bagian yang penting. Bersedia untuk dimuridkan artinya apa? Menyangkal diri, rela memikul salib, dan terus setia bersama dengan Tuhan Yesus. Karena aku berubah, itu yang merupakan sesuatu yang paling mendasar. Supaya kita diperbaharui di dalam Dia, maka kita harus berubah dari segala sifat-sifat kita yang lama. Ya, dan ini adalah merupakan hal yang paling mendasar. Intinya adalah bersedia dimuridkan. Ya, intinya berubah apa? Bersedia dimuridkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Jika berubah tidak sesuai dengan desain firman Tuhan, maka itu tidak bisa dianggap sebagai perubahan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi di sini firman Tuhan itu menjadi ukuran yang harus membentuk sifat dan karakter yang salah agar menjadi benar. Dan firman Tuhan diinspirasikan untuk mengajar dan mendidik manusia dari apa? Dari kesalahan dan menuntun mereka kepada keselamatan. Maka dasar berubah adalah firman Tuhan, bukan filsafat dan juga bukan nasihat dengan konsep dunia. Kalau kita berkata tentang aku berubah, ya, maka kita harus mau bayar harga. Ya, jadi aku berubah itu harus mau bayar harga. Tidak cukup dengan ide di dalam pikiran kita bahwa kita mau berubah, kemudian atau dengan kata-kata iman seperti yang sering dikatakan orang, aku pasti berubah. Tidak bisa cuma dengan hal-hal yang seperti itu. Contoh sederhana, seorang pecandu rokok, dia pasti kebanyakan dari pecandu rokok itu pasti berkata seperti ini, bahwa dia tidak bisa lepas dari rokoknya. Tetapi bukti empiris atau pengalaman dari para perokok yang sudah lepas itu menunjukkan bahwa ternyata merokok itu bisa lepas jika diikuti dengan apa? Kemauan dan niat yang keras. Jadi kita juga bisa berubah kalau kita memiliki kemauan dan niat yang keras. Ya. Jadi bukan hanya ingin berubah, tetapi harus melangkah. Melangkah apa? Melangkah keluar dari zona keterikatan yang manja di dalam sebuah kesalahan untuk memposisikan dosa atau kesalahan itu sebagai musuh yang harus ditinggalkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang bebal biasanya kalau dinasehati itu jawabannya begini. Karena saya pernah ya menasehati kalau saya bilang orang bebal ya, saya sudah nggak tahan, jadi saya pikir kasihan orang ini ya, nanti kalau sampai dia terus hidup seperti ini kan sia-sia gitu ya. Jadi saya mencoba untuk bicara, tapi tanpa saya duga jawabannya begini. Aku ini ya begini, ya. Jadi maksudnya aku ini ya begini ini, sudah nggak bisa diubah-ubah lagi. Kamu kan tahu seperti apa aku ini ya seperti ini, ya. Tak pikir ya repot juga ngomong sama orang bebal ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi orang bebal yang perlu bagi orang bebal itu adalah apa? Penyelesaian problem jiwa. Ya, penyelesaian problem jiwa itu adalah maksudnya seperti ini. Harus menyadari bahwa masalah yang utama itu ada pada dirinya sendiri. Kalau dia tidak pernah menyadari bahwa masalah yang utama itu ada pada dirinya sendiri, sulit sekali untuk berubah dari bebal menjadi bijak.
Ya. Dan dia harus mengambil sebuah keputusan untuk menyelesaikan masalah jiwanya, masalah emosinya dengan cara untuk mau berubah. Sikap yang salah tetapi masih saja sering kali dilakukan dan kemudian berkata, aku ini watakku memang sudah seperti ini. Ya. Ini adalah sebuah tanda bahwa orang ini memang benar-benar tidak mau berubah. Ya. Orang bebal memang tidak suka kepada pengertian. Kalau dinasehati ya itu jawabannya. Ya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau tadi saya sudah katakan bahwa orang bebal itu tidak butuh nasihat, tapi butuh hajaran. Ya. Jadi pasti akan sulit gitu ya untuk berubah. Itu sebabnya harus membuka hati, membuka pintu hatinya selebar-lebarnya untuk memberikan tempat apa? Roh Kudus dan firman Tuhan untuk mentransformasi, membaharui jiwanya. Kalau tidak akan mungkin bisa. Mengubah karakter itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Ya. Mengubah karakter itu sulit sekali. Bahkan kadang sudah dimasuki banyak firman Tuhan, karakternya masih tetap. Ya. Itu sebabnya sekali lagi buka pintu hati selebar-lebarnya. Berikan tempat kepada Roh Kudus dan firman Tuhan untuk membaharui jiwa, membaharui emosi, ya, mengubah karakter-karakter yang buruk menjadi baik di dalam Tuhan. Sekali lagi, ambil keputusan. Orang bebal harus mengambil keputusan untuk melangkah, kemudian bertindak. Bukan cuma keputusan saja, tapi keputusan kemudian melangkah, bertindak, berubah dengan pertolongan Tuhan. Roh Kudus akan menolong. Asal ada niat, begitu ya. Kalau punya niat, Tuhan pasti tolong, ya. Roh Kudus pasti akan menolong. Nah, kita akan melihat ya, apa sih sebenarnya yang perlu diubah di dalam kehidupan orang bebal. Apa yang perlu diubah? Yang pertama, ya. Yang pertama yang perlu diubah itu adalah sifat atau watak atau karakter yang keras. Contohnya karakter yang keras. Seorang pemarah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah, ya. Bapak Ibu, kalau kumpul dengan orang pemarah itu kita sendiri gimana rasanya, gitu ya? Nggak ada damai sejahtera, ya. Jadi saya suka jauh-jauh sama orang yang suka pemarah. Kenapa? Menjaga damai sejahtera dalam hati saya sendiri, ya. Orang yang memiliki karakter yang keras itu juga suka menyimpan kesalahan orang, ya. Isinya cuma kesalahan orang, begitu ya, kejelekan orang, keburukan orang, kemudian iri hati, jengkel, kecewa, sakit hati, ya, kepahitan dan lain sebagainya. Itu isinya isi hatinya orang bebal, hati dan pikirannya, ya. Jadi hatinya itu tidak pernah berdamai dengan Tuhan, tidak pernah berdamai dengan sesama. Bahkan tidak pernah berdamai dengan dirinya sendiri. Membentuk karakter yang keras, ya. Jadi orang yang tidak berdamai dengan Tuhan, tidak berdamai dengan sesama, tidak berdamai dengan dirinya sendiri, itu akan membentuk sebuah karakter yang sangat keras. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Gembala di Muria, ya, Ibu Pendeta Lindawati Kodarsono. Hatinya penuh dengan sampah, banyak sampah. Maka sampah-sampah itu harus dibuang, tidak boleh dipelihara. Kalau sampahnya terus dipelihara, dibuang, ya itu tadi hatinya tidak pernah berdamai dengan Tuhan, tidak pernah berdamai dengan sesama, bahkan dengan dirinya sendiri. Sampah-sampah itu harus dibuang dari kehidupan kita. Ya, tahun yang baru, mari kita ganti semuanya dengan yang baru. Kita ganti semuanya dengan yang baik, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berubah, bertumbuh untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Ada satu ayat yang indah, ya, sekalipun ini tidak berhubungan
berhubungan dengan karakter yang keras ya. Tetapi saya ingin membaca sebuah ayat, kita akan membaca sebuah ayat yang maksud saya supaya pikiran dan hati kita ini tidak dipenuhi dengan sakit hati, kemudian menyimpan kesalahan-kesalahan orang lain, keburukan orang lain ya. Tapi mari, apa yang harus kita simpan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, kita buka di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, yang harus dipikirkan adalah apa? Yang adil, yang suci, yang mulia, yang manis, yang sedap didengar, bukan kebusukan orang lain, ya, bukan gosip-gosip yang tidak baik, ya. Tapi mari yang kita pikirkan adalah semua yang manis, yang sedap didengar, dan yang disebut oleh kebajikan dan yang patut dipuji. Itu yang harus kita pikirkan. Ya. Kemudian yang kedua yang harus kita ubah adalah kelakuan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya perselingkuhan, hidup di dalam percabulan, ya, punya will, punya pil gitu ya, wanita idaman, pria idaman, ya. Kemudian cara mencari berkat ya di dalam kehidupan kita untuk sehari-hari itu juga harus sesuai firman. Jangan makan berkat-berkat haram. Contohnya hasil dari judi, korupsi, hasil dari menipu orang lain, ya, itu semua dibuang. Ya, ingat bahwa berkat yang kita terima itu harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan tanggung jawab kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus sangat berhati-hati sekali dengan uang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Karena dengan uang yang banyak, ya, itu kita harus super hati-hati. Kenapa? Karena sebenarnya banyak uang itu rawan sekali untuk orang berbuat dosa, untuk orang berbuat salah. Kenapa? Karena orang yang punya banyak duit itu akan lebih mudah untuk berbuat apa saja. Ya, satu contoh, orang yang punya banyak uang itu seringkali istrinya nggak satu, tidak semua, tapi banyak yang seperti itu ya. Bahkan orang-orang di dalam Tuhan pun banyak yang seperti itu. Ya, jadi banyak uang dia bisa melakukan apa saja. Ya, istrinya nggak mau satu, ya. Ada simpenan 2, 3, bahkan ada yang punya 4 dan macam sebagainya, ya. Jadi mari kita berhati-hati dengan kehidupan kita dan berhati-hati dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Sekali lagi, setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Yang ketiga yang harus kita ubah adalah kebiasaan yang buruk. Perbuatan atau kelakuan buruk yang dilakukan terus-menerus itu bisa menjadi kebiasaan yang buruk. Satu contoh, suka mencuri. Kalau tidak mencuri, maka katanya tangannya itu terasa gatal, pengen terus ngambil, ya. Sudah dimasuki firman, tangannya masih terus begitu, ya. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang dilakukan setiap hari. Kalau tidak melakukan tidak enak. Kemudian suka mempermainkan orang. Jadi kalau tidak mempermainkan orang dalam sehari saja, itu terasa ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Kemudian juga suka berjanji, ya, tapi janjinya tidak pernah ditepati. Kemudian membuat orang lain menjadi syah, sehingga tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain.
sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah berubah di tahun yang baru. Kita mau berubah dan hidup arif seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Arif artinya berhikmat, cerdik, berilmu, pandai dan bijaksana. Berhikmat, cerdik, berilmu, pandai dan bijaksana di dalam apa? Dalam menerima kebenaran firman Tuhan. Jangan tunggu goncangan besar datang terlebih dahulu. Sebelum terlambat, sekarang juga. Buka hati, terima Roh Kudus dan firman-Nya untuk memperbaharui kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur kalau kebenaran firman Tuhan masih mengingatkan kami untuk kami menjaga kerohanian kami di masa yang makin sukar ini tidak menjadi merosot, tidak mengalami kemunduran secara rohani. Roh-Mu yang kudus dan kebenaran firman-Mu menolong kami, menopang kami, agar kami terus memiliki kekuatan, kemampuan untuk terus membangun relasi yang makin lama makin kuat dengan Tuhan. Meteraikan firman-Mu dan terjemahkan lebih dari yang hamba-Mu bisa sampaikan. Kami saat ini berdoa untuk gereja GPPS Muria, seluruh jemaat yang ada, Tuhan tolong mereka masing-masing. Di mana saja mereka berada, Tuhan terus teguhkan iman mereka. Biar hati mereka terus berpaut kepada Tuhan, sumber kehidupan itu. Kami yang melayani, biar kasih-Mu tetap mempersatukan kami, sehati melayani Tuhan, sampai Engkau mempelai laki-laki datang kembali pada kali yang kedua. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong pandemi ini, kalau Tuhan berkenan, bisa cepat selesai, supaya umat-Mu bisa kembali lagi beribadah seperti waktu-waktu yang lalu. Hikmat Tuhan menolong Bapak Presiden, Wakil Presiden, pejabat, semuanya Tuhan tolong untuk bisa mengatur negara dan bangsa ini menjadi masyarakat tetap adil dan makmur. Ya, Tuhan tolong supaya tetap ada keamanan di mana-mana. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah online sore hari ini, kami angkat tangan kami untuk kami menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turun dan tinggal atas kami dan keluarga kami. Berkat terbaik yang datang dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kita sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai jumpa ibadah online yang akan datang. Tuhan memberkati.